Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Malam kian larut. Angka 19 di dalam aplikasi Gojek Driver milikku membuat sedikit bersemangat kembali. Waktu itu, aku yang berjaket hijau duduk di atas motor sambil menghela nafas dengan panjang. Sembari menahan rasa lelah yang mendera diriku, kemudian aku menyalakan kembali mesin motor Matic merahku. Lalu menyusuri gelap malamnya di kota Jogja. Sesekali, mata yang lelahku ini mencuri pandang ke arah layar ponsel yang terpasang di dashboard motor, berharap ada orderan yang akan masuk ke aplikasi tersebut. Hanya kurang 1 poin lagi nih. Udah tupo. Cari orderan di Malioboro saja yang ramai. Gumam diriku waktu itu. Sebenarnya aku sudah sangat lelah setelah seharian berkeliling Jogja. Tetapi bonus yang berada di depan mata terasa sangat menggoda. Perkenalkan, namaku Jarwi. Aku berumur 30 tahun dan sudah berkeluarga. Singkat cerita, aku melajukan kendaraan yang aku kendarai menuju jalan Malioboro. Waktu menunjukkan jam 9 malam ketika aku baru saja sampai di daerah Pasar Kembang. Terdengar bunyi notifikasi pada HP-ku. Aku dengan sigap segera meminggirkan motor lalu menatap layar. Waktu itu aku tampak sangat semeringah bahagia setelah membaca satu orderan yang telah masuk ke dalam aplikasi Gojek Driverku. Dengan penuh semangat, aku pun langsung mengklik tombol pesan dan mengetik chat untuk sang penumpang terakhir di malam hari itu. Setelah mendapatkan balasan dari sang calon penumpang, aku segera menjemputnya di depan salah satu gerai toko yang berjajar rapi di sepanjang jalan Malioboro. Aku pun menghentikan sepeda motor setelah sampai di titik penjemputan yang terdapat di map aplikasi. Tak berselang lama setelah aku berhenti, sebelum aku ingin mengabarkan bahwa aku telah sampai di titik penjemputan, datang seorang gadis cantik berambut hitam sepunggung menghampiriku. Mas Jarwi ya? Tanya gadis cantik itu padaku. Iya, Mbak Aisyah. Jawab dan tanya balikku sembari memberikan helm berwarna hijau kepada gadis cantik itu. Aku tahu nama gadis cantik itu karena sudah tertera namanya di aplikasi yang terdapat pada HP-ku. Gadis cantik itu kemudian hanya mengangguk, lalu menerima helm yang kuberikan kepadanya. Setelah memakai helmnya, dia pun langsung duduk di belakangku. Aku pun langsung melaju dengan kecepatan sedang dengan membelah dinginnya malam kota Jogja. Kami pun tampak beberapa kali terlibat beberapa obrolan. Tidak ada hal yang aneh dialami saat aku mengantar gadis cantik itu sampai ke tempat tujuan. Setelah sekitar 20 menit dalam perjalanan yang saya lalui waktu itu, akhirnya kami sampai di wilayah Meijinglor di daerah Godean, Kota Sleman.
Sampailah di mana tujuan si gadis cantik ini yang tertera di map aplikasi Gojek waktu itu. Aku pun langsung menghentikan laju motor tepat di depan sebuah rumah yang megah dan mewah. Tetapi sesaat si gadis cantik itu mengulurkan helm kepadaku, tubuhku tiba-tiba mendadak meremang. Bulu kuduku berdiri sejadi-jadinya. Dengan perasaan takut memasuki pikiranku. Kemudian semerbak harum aroma kembang melati memenuhi penciumanku. Namun, aku hanya bisa mengabaikan apa yang aku rasakan waktu itu. Lalu aku mengambil helm dari tangan si gadis cantik. Dia hanya mengucapkan terima kasih, lalu menaruh uang di kantong jaket hijau yang aku kenakan. Tetapi, anehnya, saat dia memasukkan tangannya untuk menaruh uang ongkos ke saku jaketku, terasa sangat dingin sekali. Aku hanya menghiraukannya, mungkin karena efek dingin dari angin malam yang menerpa saat kita di jalan. Sebelum aku akan menyalakan motorku, aku mematikan dahulu aplikasi Gojek Driver, lalu menyalakan motor dan langsung melajukan motor untuk pulang. Karena tubuhku lelah dan capek ingin cepat-cepat berbaring di ranjang tua yang aku miliki di rumah. Tetapi kejanggalan pun kembali aku alami. Entah bagaimana dan kenapa yang terjadi saat itu, seberapa jauh aku melajukan motorku, aku hanya berputar-putar di area tersebut. Harum aroma melati pun semakin lama semakin menusuk di hidungku. Seakan aroma ini mengikuti kemanapun aku pergi. Sudah beberapa kali aku mengelilingi rumah mewah dan megah ini, di mana tempat aku menurunkan si gadis cantik yang jadi penumpangku tadi. Aku pun memberhentikan kendaraanku dan mencoba memperhatikan sekelilingnya. Betapa kaget setengah mati. Di saat aku berhenti, aku tak lagi dapat melihat rumah mewah dan megah yang aku lihat berkali-kali tadi. Kini yang kulihat, rumah itu berubah menjadi sebuah pohon yang besar dan rindang. Di bawahnya juga terdapat gorong-gorong, dan di belakangnya juga terdapat beberapa makam yang bisa kulihat dengan jelas batu nisannya. Peluh membanjiri wajahku. Hatiku menjadi semakin tidak karuan. Dengan rasa takut dan tergesa-gesa, aku pun kembali melajukan motor dengan kencang. Dan tak lupa untuk merapalkan doa yang aku hafal waktu itu. Namun, usahaku tetap saja sia-sia. Lagi-lagi aku kembali ke tempat semula. Dengan tangan gemetar dan penuh dengan rasa takut yang begitu besar, aku mencoba menghubungi teman-temanku yang sesama ojol untuk meminta tolong atas apa yang aku alami saat itu. Akhirnya aku pun dipandu oleh salah satu temanku waktu itu yang bernama Mas Joko. Mas Joko menyuruhku untuk terus berdoa dan membantuku hingga bisa keluar dari area pemakaman tersebut. Dan akhirnya aku pun bertemu dengan jalan besar yang ramai dengan kendaraan lainnya. Hatiku terasa lega bukan main setelah keluar dari area pemakaman tersebut. Aku terus berucap alhamdulillah dan terima kasih ke Mas Joko via telepon karena telah membantuku keluar dari sana. Mas Joko adalah orang yang dituakan di komunitas kami, para ojek online. Dan Mas Joko adalah orang yang bisa atau orang yang mempunyai ilmu kebatinan dan mengerti di dunia permistisan. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung mengarahkan tujuanku untuk pulang ke rumah.
Setelah sesampai di rumah, aku duduk sebentar di ruang tamu dan meminum air putih yang sudah disiapkan istriku waktu itu. Aku tidak bercerita tentang apa yang kualami waktu tadi kepada istriku, karena aku takut istriku menjadi sangat khawatir. Setelah aku rasa cukup tenang, aku pun teringat untuk menghitung pendapatanku hari ini. Karena biasanya setiap malam setelah aku pulang ngojek, penghasilan yang aku dapatkan akan aku berikan kepada istriku untuk membeli kebutuhan di rumah. Aku pun langsung menghitung hasil kerjaanku seharian ini. Sebelum aku mengistirahatkan tubuh yang lelah ini. Kukeluarkan semua uang yang berada di dompet untuk kuhitung. Namun, aku teringat ada sisa uang yang belum aku hitung, yaitu pemberian dari si gadis cantik yang menyimpannya di dalam kantung jaketku. Tetapi, peluh mengalir deras. Tubuhku pun kembali meremang dan merinding saat merogoh ke dalam kantung jaket dan melihatnya. Uang yang diberikan si gadis cantik ternyata berubah menjadi selembar kain lusuh dan kotor. Aku hanya bisa tertegun. Tak sekian lama, aku dengan cepat langsung keluar dari rumah dan membakar kain lusuh tersebut, karena aku takut bertemu lagi dengan si gadis cantik tersebut. Esok harinya, aku pun bertemu dengan Mas Joko, di mana tempat kita biasa mangka bagi para ojol. Mas Joko bercerita bahwa semalam aku dikerjai oleh hantu Aisyah, hantu gadis cantik yang mitosnya mati penasaran karena dibunuh oleh pacarnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, aku pun menjadi lebih teliti untuk menarik penumpang. Bila orderan yang mengarah ke Maging Lore, aku cancel orderannya bagaimanapun caranya dan tak peduli seberapa besar ongkosnya. Cukup sekian cerita misteri hantu Aisyah, hantu gadis cantik dari Jogja. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita misteri lainnya di Urban Misteri, dan jangan lupa untuk klik subscribe, komen, share, dan like. Terima kasih dan selamat malam.